Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebagai penunjang pembelajaran, kita perlu memperluas sumber belajar kita. Salah satunya menggunakan video praktikum sederhana materi stoikiometri. Kali ini, kakak akan memberikan pengetahuan tentang praktikum sederhana stoikiometri yang berjudul molaritas suatu larutan. Nah, ada yang tahu nggak nih mengapa molaritas sangat penting dalam konsentrasi larutan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini ada timbangan digital, labu ukur, corong gelas, gelas beker, pipet tetes, dan cawan atau piring kecil. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada NaCl atau garam dapur dan aquades atau air. Langkah pertama dari praktikum kali ini yaitu siapkan alat dan bahan. Langkah kedua yaitu menimbang NaCl sebanyak 3 gram. Nah, sebelum kita menimbang, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa fungsi dari timbangan digital, macam-macam ketelitian dalam timbangan digital, dan cara menimbang menggunakan timbangan digital. Sebelum masuk ke cara menimbang, apa sih fungsi dari timbangan digital? Fungsi dari timbangan digital itu sendiri adalah untuk mengukur massa suatu benda atau sampel. Ada beberapa ketelitian nih dalam timbangan digital, yaitu ada 0,1 gram, 0,01 gram, dan 0,01 gram. Hal ini akan sangat berpengaruh pada saat menentukan jenis timbangan. Nah, kali ini kakak akan mencontohkan dari maksud penjelasan sebelumnya. Misalkan kita akan menimbang suatu benda seberat 16,37 gram. Kita memerlukan timbangan yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Dan menggunakan jenis timbangan yang memiliki batas minimum dan maksimum sesuai dengan berat benda yang akan ditimbang. Karena berat benda di sini 16,37 gram, kita bisa menggunakan timbangan yang memiliki batas minimum timbangan 0,01 gram dan memiliki batas maksimum 50 gram. Pertama-tama, letakkan timbangan digital di tempat yang memiliki permukaan rata. Selanjutnya, nyalakan timbangan digital hingga layar menunjukkan angka 0. Lalu, letakkan cawan atau piring kecil di atas timbangan digital dan ditekan pada tombol tar untuk mengembalikan ke angka 0. Hal ini bertujuan agar dapat menghasilkan berat bersih dari NaCl tersebut. Selanjutnya, masukkan NaCl atau garam dapur sesuai dengan berat yang sudah ditentukan, yaitu 3 gram. Langkah ketiga yaitu membuat larutan NaCl menggunakan labu ukur. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Langkah ketiga yaitu membuat larutan NaCl menggunakan labu ukur. Sebelum membuat larutan NaCl menggunakan labu ukur, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana melihat meniskus atas maupun meniskus bawah pada labu ukur saat menggunakan larutan berwarna maupun tidak berwarna. Pertama, untuk larutan berwarna yang kita amati yaitu bagian meniskus atas atau larutan tepat pada tanda batas labu ukur, di mana saat mengamati posisi mata kita harus sejajar dengan tanda batas labu ukur. Yang kedua, untuk larutan tidak berwarna yang kita amati yaitu bagian meniskus bawah atau bagian cekung bawah tepat pada tanda batas labu ukur, di mana saat mengamati posisi mata kita juga harus sejajar dengan tanda batas labu ukur.
Nah, teman-teman sudah paham kan perbedaan saat melihat tanda batas labu ukur menggunakan larutan berwarna dan tidak berwarna? Yuk kita lanjutkan praktikumnya. Kali ini kakak akan menunjukkan bagaimana cara membuat larutan NaCl menggunakan labu ukur. Pertama-tama, siapkan labu ukur. Letakkan corong pada labu ukur. Lalu masukkan NaCl yang sudah ditimbang sebanyak 3 gram ke dalam labu ukur melalui corong. Kemudian, kita masukkan Aquades melalui tempat bekas NaCl diletakkan. Hal ini bertujuan agar sisa-sisa NaCl yang tertempel akan terbawa semua masuk ke dalam labu ukur. Selanjutnya, kita masukkan Aquades melalui pinggir-pinggir corong gelas untuk membilas NaCl yang menempel pada dinding corong. Setelah itu, kita masukkan kembali Aquades ke dalam labu ukur sampai setengah volume dari labu ukur. Kemudian, kita goyangkan labu ukur terlebih dahulu sampai NaCl terlarut sempurna. Setelah terlarut sempurna, kita masukkan lagi Aquades sampai mendekati tanda batas pada labu ukur. Agar Aquades yang ditambahkan tidak melebihi tanda batas, kita gunakan pipet tetes hingga bagian meniskus bawah atau bagian cekung tepat pada tanda batas labu ukur. Setelah bagian meniskus bawah tepat pada tanda batas labu ukur, langkah selanjutnya yaitu tutup labu ukur dan kocok. Hal ini bertujuan agar larutan dapat tercampur sempurna. Untuk posisi mengocoknya, silahkan diperhatikan. Langkah keempat atau langkah terakhir dari praktikum kali ini yaitu menghitung molaritas dari larutan NaCl yang sudah dibuat. Nah, kali ini kita akan menentukan molaritas larutan NaCl yang dibuat dengan melarutkan 3 gram NaCl dalam 100 ml air. Pertama-tama diketahui aRNA sebesar 23, ArCl sebesar 36, massa NaCl sebanyak 3 gram dan volume air sebanyak 100 ml atau sama dengan 0,1 liter. Ditanya molaritas larutan NaCl sebesar. Nah, di sini rumus molaritas sama dengan gram per mR NaCl dikali dengan 1 per volume, di mana kita menggunakan satuan liter karena merupakan satuan internasional. Selanjutnya, kita menghitung mR NaCl terlebih dahulu. mR NaCl sama dengan aRNA ditambah dengan aRCl sama dengan 23 ditambah dengan 36, hasilnya 59. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Molaritas sama dengan 3 gram dibagi dengan 59 dikali dengan 1 liter dibagi dengan 0,1 liter. Hasilnya 0,508 molar atau sama dengan 0,5 molar karena kita bulatkan. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu terdapat 0,5 molar NaCl dalam 100 ml air. Oh iya, sebelum kakak tutup praktikum kali ini, kalian tahu nggak sih apa itu mol, molaritas, dan konsentrasi larutan? Nah, kali ini kakak akan jelaskan sedikit mengenai apa itu mol,
molaritas dan konsentrasi larutan. Yang pertama ada mol. Mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis atau ukurannya sangat kecil. Sedangkan molaritas adalah salah satu ukuran konsentrasi larutan, di mana molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Selanjutnya yaitu ada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan zat pelarut. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti ya mengapa molaritas sangat penting dalam suatu konsentrasi larutan. Hal ini dikarenakan jika kita mengetahui molaritas suatu larutan, maka dapat menentukan jumlah mol yang diinginkan. Untuk menentukan jumlah mol yang diinginkan, maka kita harus mengukur volume dengan tepat. Cukup sekian praktikum kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Bye-bye!